Pandemi COVID-19 berdampak terhadap seluruh sektor, termasuk pendidikan seperti halnya perguruan tinggi swasta yang memberlakukan sejumlah penyesuaian dalam penerimaan mahasiswa di tahun ajaran baru ini. Untuk itu berikut kita simak wawancara singkat reporter kami Ayu Jasmine bersama Kepala LL Dikti Wilayah 9 Profesor Dr. Jasrudin MSI. Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak terhadap bidang kesehatan ataupun perekonomian saja, tetapi bidang pendidikan juga ikut terdampak. Lantas seperti apakah untuk pendidikan tinggi di wilayah Sulawesi? Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi, Profesor Dr. Jasrudin MSI. Prof, mungkin pertanyaan saya dan juga pemirsa yang ada di rumah ingin mengetahui seperti apa sekarang situasi pembelajaran mahasiswa selama masa pandemi COVID-19 ini, Prof? Ya, terima kasih. Pembelajaran perguruan tinggi di wilayah 9 Sulawesi relatif sama dengan pembelajaran yang terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan gejala itu hampir seluruh dunia sama. Bahwa ketika ada COVID-19, itu semua perguruan tinggi mau atau tidak harus menerapkan pembelajaran daring, pembelajaran dalam jaringan. Nah, memang ini awal-awalnya minggu pertama, kedua, bahkan minggu ketiga itu masih sedikit masalah. Orang masih shock, bukan cuma di perguruan tinggi, bahkan di sekolah dasar, SMP, SMA itu juga mengalami hal yang sama. Nah, perguruan tinggi pun demikian. Banyak hal. Yang pertama adalah memang infrastruktur kita untuk menunjang pembelajaran daring itu belum cukup siap sebelumnya. Oleh sebab itu di minggu pertama, kedua, dan ketiga memang kita masih menyesuaikan diri dulu. Tapi minggu keempat bahkan masuk bulan kedua itu sudah mulai ada nampak perbaikan-perbaikan. Infrastruktur sudah mulai diadakan dalam waktu sangat singkat, sehingga kesimpulan saya adalah ternyata pembelajaran daring itu ketika terpaksa itu kemudian bisa dilaksanakan. Survei menunjukkan bahwa ketika ditanya mahasiswa, bagaimana menurut Anda, persepsi Anda terhadap pembelajaran daring? 90% lebih mahasiswa, bahkan 95% mengatakan bahwa mereka merasakan bahwa tidak ada masalah dengan pembelajaran daring. Ketika ditanya bagaimana dengan dosen, apakah dosen bisa menjelaskan dengan baik ketika melalui daring, mereka mengatakan juga 90% ke atas yang mengatakan bisa. Cuma ketika ditanya mana yang Anda pilih, suka pembelajaran daring atau pembelajaran langsung di kelas, 95% lebih mengatakan lebih suka di kelas. Nah, itu. Jadi kondisinya saya kira sama hampir di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, bahwa sekarang ini orang sudah mulai menerima keadaan itu. Kalau melihat efektivitas dari pembelajaran sendiri, Prof, menurut Profesor, dengan adanya memanfaatkan teknologi ini, apakah sama efektivitasnya melakukan pembelajaran secara tatap muka ataupun melalui virtual? Iya, menurut hemat saya, dari segi efektivitas itu tidak akan berbeda, bahkan bisa lebih efektif. Kenapa dia lebih efektif? Bisa lebih efisien. Para dosen agak susah untuk terlambat datang mengajar, karena ketika sudah dijadwalkan bahwa harus mengajar pada jam itu, apalagi kalau menggunakan misalnya yang paling populer sekarang ini kan melalui video conference. Nah, kalau menggunakan itu tidak bisa orang terlambat. Kenapa? Kapan Anda terlambat, sistem saya bisa atur, nggak boleh masuk. Artinya dari segi itu bisa. Yang berikutnya, para mahasiswa mau atau tidak sudah harus menggunakan media-media atau sumber-sumber belajar yang lain yang memang sudah tersedia hari ini. Hari ini banyak sekali sumber belajar. Kita bisa ke Google, kita bisa ke macam-macam sumber yang ada, dan dengan demikian sebetulnya mahasiswa akan, menurut hemat saya, akan lebih kreatif, lebih terbangun kemandirian belajarnya. Nah, cuman memang masalahnya adalah ini masih persoalan perasaan. Yang sedikit bermasalah memang adalah ketika pembelajaran itu melibatkan praktikum. Itu memang perlu penyesuaian yang lebih lama untuk bisa beradaptasi.
Dan agak sulit memang mengatakan bahwa pembelajaran yang harus praktikum itu bisa digantikan 100% melalui virtual. Tetapi memberikan simulasi-simulasi bisa mengambil bagian dari praktikum itu, sehingga tidak harus full dilaksanakan di laboratorium. Hanya itu masalahnya. Kalau pembelajaran langsung yang biasa, saya kira tidak ada masalah. Kalau berbicara soal dampak, Prof, ini kan pandemi COVID-19 untuk berdampak terhadap ekonomi dari orang tua mahasiswa. Apakah ada peluang ataupun kebijakan yang diharapkan kepada setiap perguruan tinggi swasta di wilayah Sulawesi, Prof? Ya, saya kira gini, persis tadi di pendahuluan dikatakan bahwa sebetulnya pendidikan juga sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini. Dampaknya apalah? Dampak negatifnya. Kenapa demikian? Swasta itu masih sangat tergantung dari jumlah mahasiswa yang membayar SPP. Ketika COVID-19 ini ada, maka ekonomi masyarakat turun. Banyak yang di PHK atau malah dirumahkan, minimal dikurangi gajinya atau sebagainya. Dengan demikian, kemampuan orang tua untuk membayar SPP menjadi sangat-sangat turun. Apalagi perguruan tinggi swasta kita itu masih sangat banyak yang menerapkan kebijakan cicilan SPP. Jadi ketika bulan pertama, bulan kedua masih agak lancar, bulan ketiga sudah mulai mahasiswa tidak membayar, tidak mampu lagi membayar cicilan SPP-nya. Pada saat itu sebenarnya perguruan tinggi swasta sudah mulai terpukul. Nah, jadi kalau dikatakan perguruan tinggi swasta mengambil kebijakan, dari segi itu agak susah. Kalau kebijakan untuk membantu mahasiswa, nah, itulah untunglah sekarang pemerintah kita hadir satu, bahwa ada sekarang ini jumlah penerima beasiswa untuk khususnya untuk bagi orang-orang yang tidak mampu, baik yang masuk tahun 2019 maupun yang akan masuk tahun 2020 ini sangat signifikan peningkatannya. Khusus kami di wilayah 9 Sulawesi, kalau dulu itu jatah kami hanya kurang lebih 1.300 untuk seluruh perguruan tinggi di Sulawesi, tahun ini bidik misi itu bisa mencapai 9.000. Itu lonjakannya luar biasa. Kemudian ada wacana lagi bahwa sekarang ini pemerintah mau bantu, mudah-mudahan ini benar, dengan adanya sekian triliun untuk bantuan kepada perguruan tinggi swasta termasuk, dan di sana tidak hanya orang yang memiliki kartu Indonesia Pintar Kuliah, tapi termasuk orang-orang yang terdampak oleh itu akan dibantu oleh pemerintah. Kalau ini bisa berjalan, saya kira justru itu akan sangat membantu menolong perguruan tinggi swasta, karena ada wacana bahwa 72% perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi swasta itu akan mengalami masalah finansial kalau COVID ini masih berkelanjutan. Tapi dengan suntikan-suntikan dari pemerintah, dan yang paling menggembirakan sekarang ini adalah ada upaya-upaya pemerintah relaksasi kebijakan yang bisa memberikan kebijakan kepada perguruan tinggi swasta agar mereka bisa bangkit, apakah itu dengan penggabungan beberapa perguruan tinggi menjadi satu, atau mungkin disatukan bergabung mengikuti yang besar, atau bahkan juga pembukaan program studi yang layak jual oleh disenangi, diminati oleh masyarakat karena tuntutan era. Prof, ini kan menjelang tahun ajaran baru. Seperti apa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta di wilayah Sulawesi? Apakah ada penyesuaian dengan pandemi COVID-19 ini? Oh ya, pasti tentu kita akan melakukan penyesuaian. Yang pertama adalah dulu perguruan tinggi swasta itu kebanyakan akan terbuka menerima mahasiswa ketika sudah penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Tapi justru hari ini ada positifnya. Perguruan tinggi swasta sekarang sudah memulai untuk juga membuka pendaftaran untuk mahasiswa barunya. Nah, dengan demikian, maka sekarang masyarakat itu sebetulnya lebih memiliki pilihan lagi. Karena apa? Perguruan tinggi swasta juga sudah mulai menawarkan program-programnya. Dan sekarang kita tahu bahwa sebetulnya perguruan tinggi yang sekarang ini yang baik tidak hanya lihat apakah negeri atau swasta, tapi apakah perguruan tinggi itu terakreditasi atau punya prestasi-prestasi yang lain. Dengan demikian sebetulnya ketika perguruan tinggi itu juga terakreditasi B atau terakreditasi A, apakah institusinya atau program studinya, maka sesungguhnya itu kualitasnya sama dengan perguruan tinggi negeri. Ini sudah mulai disadarkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak harus negeri oriented, tetapi kualitas oriented. Orientasinya, ukurannya, indikatornya jelas, apakah kualitasnya bagus atau ada prestasi-prestasi yang menonjol yang
diukir oleh perguruan tinggi itu. Jadi sudah mulai juga menerima sekarang. Prof, ini seperti apa jelang penerapan new normal nanti dengan proses belajar mengajar di perguruan tinggi swasta? Apakah nanti akan ada kebijakan ataupun ada program khusus untuk mahasiswa agar tentu saja memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar? Oh iya, saya kira kami sekarang di LDIK Wilayah 9 sudah menerapkan itu, dan itu akan menjadi model juga. Bahwa sekarang kami stafnya harus di shift masuk. Shiftnya shift hari, bukan shift waktu. Nah, saya kira di perguruan tinggi swasta sekarang sudah mulai membuka wacana bahwa kalaupun harus ada pertemuan khususnya di laboratorium, itu tidak akan bersamaan masuk, karena harus memperhatikan protokoler kesehatan untuk di era COVID ini. Dengan demikian physical distancing, menggunakan masker, cuci tangan itu akan diterapkan. Makanya sekarang kampus-kampus sudah mulai mengembangkan, bahkan mengembangkan sendiri, ada inovasi-inovasi bagaimana mengembangkan tempat cuci tangan yang baik, tidak usah dipegang. Lalu kemudian bagaimana menata ruangan agar physical distancing itu sudah dilakukan oleh perguruan tinggi, dalam rangka juga ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa Anda datang di kampus kami, insya Allah Anda selamat, karena kami perhatikan, kami care dengan kebijakan new normal. Prof, sesuai dengan instruksi Presiden bahwa seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi untuk melawan COVID-19. Bagaimana dengan harapan para dosen ataupun sivitas akademika dan juga mahasiswa untuk ikut bersama-sama memerangi ataupun melawan COVID-19? Ya, saya kira sebetulnya ketika di awal-awal COVID-19 ini, COVID-19 ini, justru kampus telah memulai mendukung itu, bahwa ini harus diputuskan. Malah kampus di samping mengutus mahasiswanya untuk menjadi relawan-relawan, bahkan juga membentuk relawan sendiri di internal perguruan tinggi. Bahkan mereka juga bukan hanya saja menjaga, memutuskan rantai itu, bahkan membantu masyarakat-masyarakat yang terkena dampak langsung dari COVID-19. Jadi saya kira perguruan tinggi sudah siap mendukung instruksi Presiden itu. Bahkan kata saya sudah dilakukan oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah 9 Sulawesi khususnya yang saya tahu sudah dilakukan sebelum instruksi itu ada, karena sudah berpartisipasi bagaimana membantu pemerintah. Bahkan kami punya semboyan sekarang bahwa untuk hari ini saatnya perguruan tinggi negeri maupun swasta tidak lagi bertanya dulu apa peran negara terhadap perguruan tinggi, tapi hari ini perguruan tinggi sudah mengatakan apa peran kita dalam mendukung program pemerintah dalam pengentasan COVID-19. Baik, terima kasih Prof. Dan pemirsa, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi, Profesor Jasrudin. Dari perbincangan singkat kita tadi bahwa kita menyadari bahwa ada beberapa kebijakan ataupun perubahan di dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi, dan kita bersama-sama berharap bahwa pandemi ini segera berakhir sehingga seluruh proses belajar mengajar di setiap tingkatan pendidikan dapat berjalan kembali dengan normal.